Gini, kalau Erick Thohir mundur, emang penggantinya siapa? Semua kecewa, semua marah. Kalau udah kalah itu mencari kambing hitam, salah ketua lah, salah pelatih lah. Kita kan nggak bisa, nggak bisa ini itu dan lain. Mereka pasti punya pertimbangan PSSI. Saya tuh dari awal loh, saya meragukan seorang Patrick Kluivert. Ya, kita butuh CV bagus sebagai pelatih, bukan pemain. Betul. Makanya ini harus cepat diambil keputusan siapa yang lanjut atau out. Oke, malam ini agak istimewa. Saya tidak bisa di studio dan kita akhirnya Coach di Jakarta, saya ada di Hangzhou, kotanya Jack Ma, tapi internetnya parah banget. Hai Coach, gimana Coach? Halo, baik, aman. Lu kayaknya lemes tuh. Iyalah, lemes karena ya tidak sesuai harapan sama berjalan kayak begitu. Jadi ya. Artinya lu masih punya harapan Coach, kita bisa lolos. Ya, iyalah. Sebenarnya. Iyalah. Iya. Karena gue lihat Arab sama Irak itu bukan Brasil atau Itali. Jadi kita selevel. Dan kalau apalagi kalah kan skornya tipis ya. Ya enggak. Dan mestinya enggak harus kalah juga ya Coach. Enggak harus kalah juga. Kalau kita lihat setelah friendly match kan kita lebih optimis ya. Berjalan lancar. Tapi kalau ya terutama match pertama itu kan penting. Karena kalau match pertama kita nggak usah kalah, seri aja, kan PD-nya ke match kedua lebih tinggi. Dan match pertama itu ya parah. Yang bikin parah itu kan gue itu bukan tipe yang sedikit-dikit pelatih out, ya kan? Iya. Tapi untuk gue yang penting pelatih itu satu diberi kesempatan. Nah, kalau lu udah 8 bulan ngelatih, sudah dapat 6 pertandingan ups and down, at least you know the quality of your players gitu loh. Dan ya line up-nya blunder lawan Saudi. Kedua, dia nggak memperbaiki. Harusnya di awal babak kedua itu langsung 3 pemain diganti. Cuma Beckham aja yang diganti. Menurut Coach di mana blundernya? Blundernya ya tidak menggantikan pemain. Tidak memainkan Aye dari starting. Kedua, tidak memainkan ya karena si Calvin Verdong cedera juga kan. Tapi kan masih ada Shane, masih ada Sandy yang main di Buriram, yang main di Champions League Asia yang bagus, kenapa nggak diberi kesempatan? Si DJ bisa geser ke depan sehingga orang salahin Zylstra itu nggak ada 1-2 umpan dari awal lah. Di awal kan kita mainnya bagus, kita press, kita dapat kita yang pegang bola, dapat berapa kali peluang, tapi nggak itu ya. Terus penalti itu kan juga nggak perlu sama sekali, tapi it happens. Dan kita susah cetak gol itu kan dari penalti. That is the problem. Dan tidak diperbaiki menjelang dimulai, bahkan gue bilang kalau gue jadi pelatih mungkin itu Beckham di menit 20 udah gue ganti, 25-30 udah gue ganti. Dan Klok sama Jakob, mereka ini pemain bagus, cuman di hari itu lagi jelek mainnya. It happens. Messi Ronaldo aja pernah main jelek kan. Kalau main jelek jadi ganti gitu aja, kan simple. Dan ini malah nggak diganti gitu loh. Oke. Dan gue nggak ngerti lah. Gue asli nggak ngerti apa yang ada di benak Kluivert dan Pastor dan lain-lainnya. Ya, tapi lu tetap belain bahwa ini tidak perlu diganti ya, tim Kluivert dan kawan-kawan ini. Ganti. Gue gini. Gue tidak mau, pertama kan gue nggak suka kasih mereka kesempatan lah. Tapi kalau lu udah 8 bulan nggak tahu pemain lu seperti apa, kualitas pemain lu, terus gimana mau ke depannya? Kan gitu. Kalau seandainya kita kalah, kita main bagus,
kita create peluang, tapi kalah, it happens, then gue akan bilang stay. Tapi kalau main gini udah jelek, PSSI itu udah berikan segalanya loh ke mereka. Udah gak ada alasan lagi. Tapi dari awal kan memang banyak menyaksikan seorang Kluivert. Iya, dia sebagai pemain keren, legend, tapi enggak as a coach gitu. Cuman sekarang udah ditunjuk, kita mau gimana? Masa kita ajar sebelum mereka bekerja? Kan enggak. Ya. Setuju. Yang menunjuk PSSI yang mau nggak mau kita dukung, kayak STY yang ditunjuk PSSI, kita dukung STY. Sekarang kita dukung Kluivert. Sampai STY bikin kesalahan lawan China, kita kritik. Kluivert bikin kesalahan nggak memainkan Tom Darrell, ya kita kritik, kan gitu. Kan kita harus konsisten. Yang bagus kita dukung, yang jelek kita kritik. Bukan kayak yang lain-lain. Jelek bagus tetap didukung. Ini kan manusia, bukan dewa. Mereka kan bikin kesalahan. Masa kita dukung, kita support kalau mereka bikin kesalahan? Kan stupid gitu loh. Kalau gue tetap bilang bahwa kita main bagus, kita kalau nggak dapat penalti kita seri, kita bisa menang, bla bla. I don't make myself reliable gitu loh. Kan itu mempermalukan diri gue sendiri kalau gue ngomong gitu. Kita harus jujur, fair. Jelek dan bisa lebih bagus, kayak lawan Irak kan lebih bagus. But we don't create chance gitu loh. Ya. Jadi enggak create chance, tapi kita nggak punya finishing. Tim ini terlalu tergantung sama Ole dan Tom karena kurang striker, kurang pemain kreatif. Ya kan repot. Kalau itu terjadi, Liverpool juga nggak main pakai playmaker. Timnas Belanda juga nggak ada playmaker. You have to do something, ya kan? Contoh kedua lah, kayak Leicester lah. Kita tahu kok semua kualitas pemain kita itu tier 3, tier 4 di Eropa. Tapi if you're a good coach, lu bisa bikin ini kan, bisa meramu. Kita masih ingat nggak lawan Australia? Itu kan baru 2 hari gabung, 3 hari gabung langsung main. Baru kenalan langsung main, ibaratnya gitulah, ya kan? Hancur-hancuran. 5 hari kemudian, only 5 days, ketemu Bahrain, bisa main bagus kok. Ya kan? Habis itu ketemu China, main bagus juga, menang juga. Akhirnya kita lolos ke putaran 4. Artinya there is progress kan. Lawan Jepang jelek, oke lah, karena kita udah lolos. Ya kan? Ya. 2 kali friendly, lawan China, lawan Lebanon. At least pelatih udah bisa ngelihat main 4 back gimana. Kita menguasai pertandingan di babak pertama. Tapi we don't create dan kita nggak bisa finishing. Then you have to do something kan. Nah, nilai tambah ini nggak ngelihat. Jadi kalau gue bilang, kalau seandainya gue minta satu tim pelatihan stay nggak dipecat, atas dasar apa? Nggak ada dasarnya. Karena kalau udah begini, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka bermain bagus. Gini nih, kalau udah begini kan orang tetap membandingkan kenapa ST dipecat ya. Itu kan selalu itu nasibnya kalau kita melakukan penggantian pelatih, tetapi yang menggantikan sama juga atau mungkin lebih buruk performance-nya. Ya kalau membandingkan itu kan setelah pertandingan. Tugas PSSI kan meningkatkan probabilitas. Bahwa sekarang gagal, ya it happens. Ini namanya meningkatkan probabilitas. Ini bukan matematika kan. Yang bertanggung jawab ya PSSI. Mereka yang bertindak, mereka yang mencat, mereka yang menunjuk, mereka yang semua itu kan mereka yang punya wewenang, bukan kita. Kita kan cuma kasih pendapat. Apakah Erick Thohir harus mundur, Coach? Ini kan banyak sekali suara netizen. Iya. Gini, kalau Erick Thohir mundur, emang penggantinya siapa? Apakah penggantinya lebih baik? Apakah akan ada yang seperti dia juga ya? Kan? Orang mendadak lupa apa yang dilakukan oleh Erick Thohir. Contoh aja nih, pada saat Erick Thohir masuk minus 80 M, sekarang bisa 450 M plus. Keuangan. Ya. Kan ada dana buat charter pesawat, nginep di Fairmont, going away, bla bla bla, bayar ini itu kan ada.
U23, U20, U17 aja bisa berapa minggu ke Bulgaria. Ya. Emang dulu bisa. Dan peringkat juga naik kan, Coach? Peringkat juga naik. Kalau itu menjadi ukuran ya. Iya. Dan kita udah karena sepak bola kan bukan timnas utama aja. Betul. Termasuk tim wanita pun sekarang kita udah mulai dibina ya. Jadi untuk gue mau ganti ET pun nggak ada masalah. Tapi siapa yang bisa menggantikan? Siapa yang punya koneksi kuat ke FIFA? Siapa yang punya koneksi kuat di luar negeri? Dan punya koneksi ke sponsor ya? Iya. Jadi untuk gue sekarang, ketua, pelatih itu bisa diganti semua, nggak ada masalah. Ini terjadi seluruh dunia kok. Di kita pun juga ganti ketua, ganti itu oke. Tapi kan yang kita lihat prospek masa depan dengan timnas dari youth sampai timnas senior, dari liga pembinaan ini kan semua di bawah PSSI. Ya kalau kita mau gimana lagi ya silakan aja. Kalau saya itu coach, kalau kita mau objektif ya, semoga kita semua kecewa, semua marah. Betul. Kalau udah kalah itu mencari kambing hitam, salah ketua lah, salah pelatih lah. Sekarang Clifford dan kawan-kawan dianggap kurang empati, bukannya pamit dulu minta maaf ke masyarakat Indonesia, kok langsung ke Belanda gitu. Kadang-kadang hal-hal yang begitu semuanya menjadi. Kenapa STY lagi dipecat, ya kan? Kembalikan STY, itu semua yang keluar karena kita kalah, ya kan? Kalau menang lain lagi persoalannya. Tapi coach, kalau mau objektif nih, kan kita tahu bahwa menurut saya pencapaian kita masuk ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia itu udah luar biasa ya, menurut saya ya. Dan kita itu, bahkan kita satu-satu negara Asia Tenggara gitu, yang kuat. Ada Thailand, ada Vietnam yang bisa melangkah sejauh itu. Kalau menurut saya, walaupun saya marah atau saya kecewa gitu. Sama, betul. Maka dari itu gini, kan gue selalu bilang project itu kan jangka panjang, bukan hanya timnas utama. Salah satu adalah timnas utama. Kalau timnas utamanya gagal, jangan projectnya dihapus, orangnya diganti. Itulah gue usulkan Patrick Kluivert diganti. Kalau mau Patrick Kluivert Lansa Pastor diganti pun terserah. Tapi hanya diganti yang proyek ini kan enggak. Kan ada Jordi Cruyff bekerja, Alexander Swiss Dirtek bekerja, Simon Tamata bekerja. Kan bekerja semua. Oke? Nah, ini jangan disentuh proyek ini. Hanya timnasnya diperbaiki. Kita lanjut lagi. Gitu. Oke. Dan saya juga, coach, menurut saya tuh dari awal saya meragukan seorang Patrick Kluivert. I know him ya. Zaman Ruud Gullit, zaman Basten segala macam ya. That era Belanda demikian hebat. Tapi as a coach dari awal, ya tapi kan kita tahu bahwa di belakangnya ada Pastor yang semoga bisa ada Lansar. Gitu. Tapi gue pun juga kaget. Gue pun juga kaget bahwa dia yang ditunjuk. Gue nggak nyangka juga. Tapi kita mau gimana? Mau jelek-jelekin langsung kan nggak mungkin. Orang belum kerja udah kita jelek-jelekin. Ya. Sehingga lo dituduh sebagai itu ya pengacaranya Belanda gitu. Iya, itu nggak make sense gitu. Terus ada yang bilang tiba-tiba dikritik lah, kayak gue kritik STY, kritik Kluivert sekarang. Nggak tiba-tiba, ada alasannya kan. Oke. Pas mereka main bagus pun juga gue puji kok. Toh pada saat kita lolos, kita menang lawan China sama Bahrain kan kita happy semua. Dengan pelatih yang sama loh. Oke. Yang penting ke depan saya pikir ya. Yang penting ke depan kita udah punya tim yang kuat gitu, tinggal melakukan perbaikan. Saya pikir meneruskan pembinaan ya, coach. Sekarang udah benar nih pembinaannya dari U17 sampai ke 21, 23. Ya, udah benar. Oke, coach, kita lihat juga menurut saya not bad lah Indonesia dengan Saudi. Kalahnya cuma selisih 1. Itu Irak juga selisih 1. Itu yang bikin gue sakit hati dan kecewa. We can win this game gitu loh. Nggak perlu kalah, at least 2 kali seri bisa. At least 2 kali seri bisa. Ya. Betul. Kita punya potensi untuk
menahan sendiri dua tim itu. Tapi kenapa harus kalah? Ya banyak yang salah lah, bukan tim pelatih juga, pemain juga. Wasit juga katanya, VAR juga. Itu lawan Irak, wah parah itu. Itu harusnya merah, tapi ya sudahlah. Tapi yang jelas coach ya, dulu kan level kita jauh di bawah Irak, jauh di belakang Arab Saudi. Kalau kemarin lihat sih imbang-imbang, cuma hasil aja yang tidak berpihak. Iya, mau babak pertama kita tekan kok. Sebelumnya dengan pelatih sebelumnya kan kita 3 kali kalah lawan Irak. Ya. Emang berapa peluang Irak dapat? 1, mungkin 1,5. Tapi peluangnya mereka cetak gol, kita nggak punya pemain yang bisa melakukan itu. Ini pengaruh nggak coach? Ini agak cengeng gue nanya. Tidak masuknya Marcelino. Enggak, dia itu orang pemain yang kreatif. Dia itu nggak latihan, nggak punya klub. Iya, despite of that gitu. Iya, karena memang nggak punya ini juga kan kesempatan juga coach. Nggak diberi kesempatan juga. Kalau hanya dia lagi tidak dimainkan timnya atau tidak punya tim, is that fair menurut saya. Kenapa nggak dicoba dulu lah, diajak if you don't have a team, how can you play game? Nggak bisa dong. If you don't have a team, you cannot play lah. Sama kayak Johan. That's why kan, kasihan banget tuh orang-orang. Iya, memang. Seperti ini gitu. Dipanggil dulu lah. Sangat kan kasihan, tapi ya. Di camp kan ketahuan dia, walaupun tidak punya tim, masih bisa bermain atau tidak. Enggak. Kalau seandainya Marcelino sama Johan dipanggil, yang nggak punya tim, yang nggak main, nggak fair terhadap pemain yang latihan yang main kerja. Nanti ada isu lain yang dijadikan alasan. Ya. Karena banyak pemain yang tiap minggu main loh, kok gue nggak dikasih kesempatan. Iya kan? Ya. Gitu. Oke coach, kita bahas isu lain. Gue setuju. Mari kita mandang, ya mungkin 2030 kita akan lebih baik lagi kalau diteruskan ya. Kalau ditingkatkan. Persoalan kita, pemain-pemain yang ada sekarang, 4 tahun dari sekarang usianya di atas 30 semua nih coach ya. Rata-rata di atas 30. Ya, ini gimana nih coach? Nggak bisa. Gini. Kita lihat. Kita nggak berandai-andai. Kita lihat umurnya. Tom sekarang 30. 5 tahun ke depan 35. Ya 35. Karena Piala Dunia baru tahun depan kan. Jadi sekarang di 2025. Oke? Joey sama Jordi Aman kayaknya ketuaan. Joey udah 32 sekarang. Yaudah itu coret. Tapi Tom feeling gue masih bisa karena Modric itu 40 loh main di Serie A. Modric kan one of a kind, bro. Nah, intinya kan dia harus jaga kondisinya. Bukan nggak bisa. Karena kan bukan pemain gerasa gerusuk, pemain pakai otak. Iya. Iya kan? Jadi eventually bisa. Sandy 29 tahun 30 berat juga. Kalau Sandy agak berat karena dia wingback. Oke. Shane kalau nggak salah 27 sama Calvin masih bisa. Van Overdo masih bisa. Sisanya kan bisa semua. Ya. Nathan, Ragnar, Justin, Ivar, Marcelino, Rizky Ridho, Jakob, Beckham, Klopp mungkin yang udah ketuaan. Vanu udah ketuaan. Ya sisanya kan masih bisa semua. Tapi regenerasi menjadi isu yang penting juga dong. Apa? Regenerasi menjadi isu yang penting juga. Pemain yang sebagian tua akan tua ini ya. Iya. Nah sekarang itu tergantung, itu tugas pelatih baru. Kalau seandainya Erick Thohir bilang, udahlah kita nggak mau dengan pemain, kita ambil pelatih dari Zimbabwe itu, contoh. Tetap kita dukung. Kita kan nggak bisa, nggak bisa ini, itu, dan lain. Mereka pasti punya pertimbangan PSSI. Tetap kita dukung. Kalau amburadul, baru kita kritik. You know? Nggak bisa pelatih belum melatih, udah kita kritik. Nggak fair lah. Oke, setuju kalau itu. Itu. Coba dulu lah, tunggu dulu lah ya. Iya. Kalau sekarang tuh kayak orang ngeritik Menteri Keuangan tuh Coach Pak Purbaya. Coba dulu lah. Belum 1 hari udah dihantam kiri kanan. Belum kerja udah dikritik. Tunggu dulu lah. Kasih 3 bulan lah minimal kan. Iya. Kasih 3 bulan. Kita lihat. Itulah kenapa gue berani bilang PK out untuk gue.
8 bulan, Oke. 6 kan udah dicoba. Lu nggak kenal kualitas pemain, lu masih turunkan line up dan lu nggak memperbaiki. Untuk gue, Iya. kalau gue jadi ketua PSSI, kalau gue ganti PK. Mungkin Pastor yang naik, atau PK gantiin pelatih lain, Van Marwijk lah, siapalah. Pastor tetap asisten. Gitu. Kalau Cari gue. pelatih yang beneran lah, ya kan? Iya. Yang CV-nya bagus lah minimal. Kita nggak butuh nama besar lah. Ya, kita butuh CV bagus sebagai pelatih, bukan pemain. Betul. Oke, Coach, kita lihat ada beberapa pertandingan yang dari kualifikasi di Eropa ya. Ada beberapa pertandingan menarik. Oke, Belanda selamat menang 4-0 ya. Kemudian Denmark menang 6-0 lawan Belarus. Ya, kemudian apalagi nih yang keren-keren. Prancis menang lawan Azerbaijan 3-0. Jerman 4-0 lawan Luxembourg. Wah, rata-rata clean sheet ya. Switzerland menang lawan Sweden. Oke, dari berapa game ini kelihatan ini semuanya clean sheet dan menangnya gede-gede ya, Coach ya? Ya, yang seru sih Alan ya. Alan bilang, kalau FIFA nggak ambil tindakan ke Israel, saya ngambil tindakan, dihajar. Dan dia hat-trick ya. Norway membantai Israel, walaupun Erling Haaland gagal penalti, Coach. Iya, jadi mereka udah menang banyak. Wah, itu saya senang banget dia bilang, kalau FIFA nggak mau nyingkirin Israel, saya yang membunuh Israel. Dan dia 5-0 dia hat-trick. Luar biasa. Tapi nggak ada, so far nggak ada kejutan sih. Nggak ada kejutan. Spanyol menang 2-0. Spanyol 2-0, Portugal 1-0, Belanda. Portugal ini lawan Irlandia ya. Iya. Belanda 4-0 lawan Finland. Yang hebat tuh Turki, Coach. Siapa? Turki itu mengalahkan Bulgaria yang negara yang juga tidak jelek-jelek amat. Bulgaria udah jelek. Bulgaria sekarang itu 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir itu jelek banget. Dulu zaman Stoichkov kan keren ya dulu ya. Iya, itu berapa tahun lalu? Itu 25 years ago itu. Zaman Stoichkov itu. Tapi gue nonton Turki lawan Spanyol itu dibantai habis-habisan. Tapi Turki bisa lolos playoff karena grupnya lemah. Georgia sama Bulgaria doang. Dulu lagi jelek ya. Oh, Belanda menang 2 kali tuh. Lawan Finland juga ya, 4-0 ya. 3 hari berikutnya. Ya. Belanda lagi bagus. Lagi oke. Yang gila tuh Coach, Faroe Island bisa mengalahkan Ceko, Coach. Ini menurut saya sih kejutan nih. Ini kejutan. Ini masuk masuk rekornya Faroe Island. Faroe Island bisa rank 136 loh. Iya, Coach. Faroe Island itu berapa penduduknya itu? Kecil banget. Gue waktu tur Skandinavia berapa bulan lalu, saya pengen ke Faroe Island, nyari pesawatnya aja dari Reykjavik susah banget. Wah, dan kita ngeri nggak bisa pulang ya karena negaranya kecil banget, penduduknya sedikit banget, bisa mengalahin Ceko yang kita tahu cukup punya tradisi dong untuk bola ya. Ya, ini kejutan. But this is football. Ceko itu rank 39 loh. Faroe Island 136. Jadi hal kayak gini tuh bisa. Tapi you harus punya pelatih yang kompeten. Oke, Coach, kita lihat ada di negara-negara yang sudah lolos itu sudah cukup banyak ya. Amerika, Meksiko, Kanada, Jepang, New Zealand lolos, Iran, Argentina, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, Australia, Brazil, Ekuador, Uruguay, Paraguay, Kolombia, Maroko, Tunisia, Egypt, Algeria, dan Ghana. Jadi Asia Tenggara tidak ada wakil, Coach. Ya nggak ada lah. Asia Tenggara cuma ngalir di Indonesia doang. Iya. Yang lain semua. Ya, Timur, Jepang, dan Korea. Sisanya negara-negara Arab semua nih, Coach. Ya sama Uzbek lah. Uzbek, Australia. Itu 4 negara Asia yang non-Arab. Sisanya 4 ya Arab pasti. Gue setuju lah, lu bilang kita ikut ini aja deh, ya grupnya Oceania aja lah. Gak usah main lagi di Asia. AFC-nya begitu ya kali ya. Ya dikerjain juga lo di Asia. Kayak wasitnya lawan Irak parah banget wasitnya.
Seperti kita duga ya. Seperti kita duga. Enggak, justru kita duga yang lawan Saudi kan, yang dari Kuwait. Ternyata bagus wasitnya itu. Wasit bagus banget, tegas banget ya. Iya, yang parah Sampai malah yang ngasih kartu ini. merah. Yang Asia malah yang parah. Cina mau VAR-nya dari Thailand itu. Pantesan kita nggak dapat VAR. Padahal itu jelas kartu merah, jelas penalti. Ada ini kali, ada sentimen juga lah Thailand. Ya mungkin. Aduh. Udah move on lah. Nggak ada gunanya. Oke, Koji. Oke. Thank you banget. Ya kita ketemu lagi see you di lain kesempatan. next week dengan ide, dengan berita-berita baru ya. Kita lihat ini masih berkembang. Apakah Kluivert akan out dan bagaimana juga Erick Thohir itu karena dia apalagi dia sekarang Menpora ya merangkap. Karena bulan depan sudah ada friendly match lagi FIFA agenda. Ya. Oke. Makanya ini harus cepat diambil keputusan siapa yang lanjut atau out. Kalau lanjut ya PSG yang bertanggung jawab. Oke. Setuju. Oke, Koji. Malam. Thank you. Ya. Selamat have fun. You too ya. Lu juga mau berangkat ke ya minggu depan ya. Minggu ini. Oke, untuk seluruh penonton penggemar Jasaye kita jumpa lagi minggu depan. Bye bye. Bye.